Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya, teman-teman semua, adik-adikku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Ini di minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan, tentunya kita harus lebih memperdalam ya, lebih memperbanyak kualitas, meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini ya. Bukan semakin ke sini malah semakin kualitasnya semakin rendah gitu ya. Kalau kita lihat ini ya di beberapa musola masjid sekarang sudah agak berkurang ya jumlahnya. Malah sebaliknya, secara kontras di swalayan, di mall sekarang jadi lebih banyak jamaahnya. Ini memang kejadian seperti ini terus berulang, berulang, dan berulang. Semoga kita bagian dari mereka-mereka yang mengisi saf-saf di musola, di masjid, untuk lebih meningkatkan ibadah kita. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-9 ini ya, atau ke-8 ini ya, setelah minggu lalu kita melaksanakan ujian tengah semester, kita kembali lagi aktif proses perkuliahan pada siang kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok ke-6 yang telah mempresentasikan materi pada siang kali ini. Kita akan membahas tentang klasifikasi ya. Ada yang bisa menyebutnya dengan penggolongan atau pembagian ya. Mungkin secara konsep ini hampir sama ya. Hampir sama, boleh dikatakan sama ya. Namun sesama-sama suatu identitas pasti ada konsep tersendiri ya. Misalkan ada anak kembar, sekembar-kembarnya anak kembar itu pasti mereka punya ciri khas tersendiri ya. Ada sesuatu yang membedakan, tidak mungkin sama plek dari sifatnya ya, karakternya, dan mungkin pola pikirnya mungkin juga sudah beda ya. Meskipun secara tampilan fisik itu untuk mengidentifikasi, membedakan di antara kedua anak kembar itu jadi sebuah dilema ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pada siang kali ini ya. Klasifikasi ya. Oke. Oke, tadi saya sampaikan dalam logika istilah klasifikasi ini bisa dikatakan adalah sebagai pembagian atau penggolongan ya. Nah, tiga unsur ini adalah saling melengkapi, saling melekat ya. Namun tadi saya sampaikan di awal ada perbedaan di antara ketiga term ini ya, ketiga predikat ini ya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, sebelum kita masuk ke definisi masing-masing ya, saya pengen kalian untuk apa ya istilahnya, brainstorming ya, brainstorming menguraikan pendapat kalian tentang gambar ini. Apa yang bisa kalian utarakan, sampaikan dari gambar ini kira-kira. Ya, tentu saja ya, ini mobil sedan misalnya ya. Ada yang bisa mengatakan bus mini. Ada yang nyebut truk. Oke. Mungkin ini bukan truk ya, tapi secara konsep ya, ini kan mobil. Mobil itu bisa berupa klasifikasinya ya. Bisa berupa sedan, bus, truk ya. Dan masih banyak yang lainnya itu klasifikasinya. Jadi secara logis ya konsep mobil itu bisa kita golongkan, kita klasifikasikan menjadi sedan, bus, dan truk ya. Nah, kalau secara pembagian mobil ini bisa terdiri dari ban ya. Ada bannya pastinya ya, ada spionnya, ada setirnya, ada joknya, ada lampunya ya, dan seterusnya. Ini adalah pembagian dari segi fisiknya ya. Nah, apakah bisa dikatakan ya ban itu adalah mobil? Belum tentu ya, bisa jadi ban sepeda kan gitu ya. Spion apakah bisa kita katakan klasifikasikan spion itu sebagai mobil? Belum tentu juga. Sepeda motor juga memiliki spion kan gitu. Jadi pembagian itu adalah bagian dari klasifikasi, namun melihat konsepnya secara fisik ya, bukan secara logis. Bagaimana dengan penggolongan ya, istilah penggolongan?
Nah, itu misalkan di sini ada Jazz, ada mobil Jazz, ada mobil Mobilio, ada Brio, ya, ada lagi CR-V. Ya, kira-kira itu apa sih? Itu adalah jenis-jenis mobil Honda, ya. Honda ini pasti mobil, ya. Jenisnya ada Honda, ada Suzuki, kan seperti itu, ya. Nah, ini penggolongan kita lihat dari kriteria-kriteria tertentu, ya. Nah, kriteria dari jenisnya ada mobil Honda, mobil Suzuki, ya, brandnya, mereknya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, ya, bahwa klasifikasi ini adalah pembagian, ya, cara berpikir kita untuk membagi sesuatu dalam sesuai kategorinya, ya, baik dari segi fisik maupun dari segi kriteria tertentu. Jadi konteksnya lebih luas kalau klasifikasi ini, ya. Oke. Namun sebetulnya ada dua hal dalam perbedaan, ya, antara klasifikasi dan pembagian ini. Klasifikasi itu adalah pekerjaan akal budi kita, ya, pekerjaan akal budi kita untuk menganalisis, membagi, menggolongkan dan menyusun definisi dan objek menurut kesamaan dan perbedaannya. Sedangkan pembagian itu atau logical division itu membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupinya. Tadi udah kita sepakati di awal bahwa klasifikasi itu adalah padanan pembagian secara logis, ya, konsep. Sedangkan penggolongan itu adalah padanan logis, ya, bagian dari klasifikasi, namun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, ya. Sedangkan pembagian adalah padanan pembagian secara fisik, ya. Jadi pembagian belum tentu klasifikasi, ya. Sekali lagi pembagian belum tentu klasifikasi, tapi kalau klasifikasi pasti cakupannya adalah penggolongan dan juga pembagian. Jadi konteksnya lebih luas di sini, ya. Oke, misalkan ini ada rumah, ya. Rumah, kalau kita lihat fisiknya, itu namanya kita bagi secara pembagian, ya. Karena kita lihat secara fisiknya. Pasti rumah itu di dalamnya ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar, kamar mandi, ya, ada ruang keluarga, kamar tidur, dan seterusnya. Gitu kan? Ada halaman rumah, itu kita bagi secara fisiknya. Namun secara klasifikasinya, penggolongannya, ya, secara logisnya, itu bisa kita klasifikasikan ada rumah berdasarkan ukuran. Nah, kalau kita masuk ke rumah tipe 36, 45, 70, 90, itu bagian dari penggolongan, ya, karena lebih spesifik. Ada lagi kita klasifikasikan secara logis, ya, ada rumah berdasarkan bahannya. Itu secara penggolongannya ada rumah kayu, batu bata, rumah batu bambu, dan seterusnya, ya. Jadi saya harap dari sini kita bisa mengerti bahwa konsep klasifikasi itu adalah pembagian secara logis yang lebih luas, sedangkan, ya, kalau penggolongannya itu jauh lebih spesifik dari spesies tertentu atau ukuran kriteria tertentu, sedangkan pembagian itu lebih cenderung ke pembagian secara fisik, ya. Klasifikasi tapi secara fisik. Oke, lanjut, ya. Kelas dalam klasifikasi, ya. Perlu kita ketahui, ya, dalam klasifikasi penggolongan ini ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah alamiah, ya, atau kodrati, yang kedua adalah klasifikasi buatan. Jadi di sini klasifikasi alamiah itu adalah klasifikasi yang ditetapkan untuk menata sesuatu berdasarkan sifat dasarnya. Misalnya ada mawar, melati, kenanga, itu adalah bentuk-bentuk klasifikasi dari bunga, ya. Sedangkan itu kan alami, ya. Kita tidak bisa membuat klasifikasi tersendiri, ya, emang dari sananya. Sedangkan buatan ini kita buat, ya, dengan tujuan agar membuat seseorang itu lebih praktis dalam menganalisis sesuatu. Misalnya ada katalog buku di perpustakaan, ya, ini kita buat agar supaya kita bisa mengkategorikan buku-buku tertentu sesuai dengan klasifikasinya, sesuai dengan kebutuhannya, ya. Bisa dipahami, ya, antara klasifikasi secara alami dan juga klasifikasi secara buatan. Yang selanjutnya adalah jumlah dalam klasifikasi, ya. Nah, dibagi jadi dua, ya, ada klasifikasi secara sederhana atau kita sebut dengan dikotomis, ada juga klasifikasi secara kompleks. Dalam
klasifikasi dikotomis, ya, tentunya jumlah anggota atau kelas bawahannya itu terdiri dari kelas yang diklasifikasikan hanya dua jenis, ya. Misalnya manusia, ya, itu secara jenisnya ada laki-laki dan perempuan, dikotomis, ya. Sedangkan yang klasifikasi kompleks itu jumlah anggota atau kelas bawahan dari kelas yang diklasifikasikannya itu lebih dari dua jenis. Misalnya ada apa ini, alat transportasi, ya. Ada transportasi darat, ada transportasi laut, ada transportasi udara, ya. Jadi secara penggolongannya itu lebih kompleks. Yang berikutnya adalah metode dalam klasifikasi, ya. Cara yang bisa kita pakai untuk membuat sesuatu analisis penggolongan atau pengkategorian, ya. Yang pertama adalah kata klasifikasi logis. Ini dari kita urutkan ya dari genus ke spesiesnya, ya. Yaitu misal, ya, jenis yang makhluk hidup, spesiesnya apa? Manusia, ya. Yang kedua adalah klasifikasi dikotomis, pembagian jenisnya ke dalam dua spesies yang saling bertentangan. Misal, jenisnya adalah binatang, kita spesifikkan menjadi spesiesnya reptilia dan bukan reptilia. Karena dua spesies ini saling bertentangan, ya. Nah, apa saja sih ciri-ciri yang bisa menjadi dasar klasifikasi itu? Ya, yang pertama adalah berdasarkan kesamaan, ya. Misalnya kuda dan sapi, ya. Ini sama-sama mungkin makan rumput, ya, gitu. Yang kedua adalah berdasarkan perbedaan. Misal kuda dan sapi, ya. Perbedaannya apa kira-kira? Nah, dicari sendiri, ya. Yang ketiga adalah berdasarkan manfaat. Misalnya kita klasifikasikan ada bentuk sayur-sayuran, kacang-kacangan, ya. Itu manfaat untuk kesehatan juga sebenarnya. Yang keempat berdasarkan morfologi dan anatomi. Misal ada morfologi dan anatomi tubuhan, ya. Klasifikasi harus dilakukan ini hukum klasifikasi, ya. Tadi maaf dikit. Hukum klasifikasi ini ada 7, ya. Yang pertama klasifikasi itu harus lengkap. Yang kedua, klasifikasi itu harus sungguh-sungguh bisa memisahkan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Yang ketiga, klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan selalu konsisten. Yang keempat, klasifikasi itu harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Klasifikasi itu harus bisa menyederhanakan realitas yang sebenarnya, ya. Dan harus dilakukan secara rapi dan tentunya harus menggunakan kriteria yang jelas, ya. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya, klarifikasi dari pembahasan kali ini. Tetap semangat, insya Allah kita ketemu minggu depan dengan 2 kelompok, ya. Setelah Lebaran kita akan 2 kelompok untuk mengejar materi yang ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, ya.